Pukul 4 sore sejumlah warga Bumi Ayu, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur berbondong-bondong mendatangi sebuah klinik kesehatan di Jalan Raya Parseh Jaya 2. Namun ada yang unik, warga masing-masing membawa bungkusan berisi sampah. Di klinik ini, sampah kemudian dikumpulkan. Selanjutnya pasien mendaftar dan antri menunggu giliran diperiksa dokter. Ya, di klinik ini para pasien memang hanya membayar jasa dan obat dengan sampah. Putiah misalnya, ia telah 3 kali berobat ke klinik kesehatan asuransi sampah ini. Ini bayarnya pakai apa? Pakai sampah, botol. Kali ini Ibu bawa sampahnya apa aja? Botol itu semua, baru 1 minggu itu udah penuh. Botol minuman. Bu pernah dibatasi nggak Bu? Kalau di sini harus membawa berapa kilo atau berapa banyak? Enggak sebanyak-banyaknya berapa, ada berapa dibawa, banyak sedikit dibawa. Meski pasien hanya membayar dengan sampah, pelayanan yang diberikan tidak berbeda dengan klinik kesehatan lain. Agar biaya obat setara dengan hasil penjualan sampah, dokter memberikan obat generik. Namun apabila pasien menginginkan obat jenis lain, dokter akan memberikan resep untuk ditebus di apotek. Walaupun mereka bayar pakai sampah ya, tapi pelayanannya sama dengan klinik-klinik kebanyakan. Ya. Pendirian klinik asuransi sampah ini berlatar belakang dari kematian seorang anak pemulung akibat diare karena orang tuanya tak mampu membawa ke dokter. Atas dasar itulah klinik ini dirintis tahun 2010 lalu oleh Gamal Albin Said dan 4 orang temannya Dovi, Sabta, Maulana, dan Didin, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Sempat vakum, dan baru akhir 2013 lalu klinik asuransi sampah kembali aktif. Untuk menjadi anggota, diwajibkan menyetorkan sampah organik maupun anorganik selama sebulan. Dengan nilai jual sampah mencapai Rp10.000. Sementara ini kita jual, setelah itu uang dari penjualan sampah ini itu kita gunakan untuk operasional klinik, seperti itu. Atas prestasi membuat klinik asuransi sampah ini, Gamal Albin Said mendapatkan penghargaan internasional The Prince of Wales Young Sustainability Entrepreneur dari pemerintah Inggris. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET. Klinik asuransi premi sampah ini menjadi cara yang efisien untuk mengatasi masalah kesehatan dan juga kebersihan. Dan bersama kami sudah hadir pencetus dari ide brilian ini adalah Gamal Albin Said. Selamat datang, selamat pagi. Selamat pagi. Baru kembali lagi ke Jakarta. Iya, alhamdulillah. Selamat sekali lagi untuk penghargaan yang didapatkan. Terima kasih. Dan Doanya. saya penasaran sedikit mengenai asuransi sampah ini. Sebenarnya sistemnya seperti apa sih, Mas Gamal, kalau boleh dijelaskan sedikit? Iya, mungkin saya awali dengan sebuah logika berpikir dari perusahaan kami ya. Organisasi dulu dia itu kan ada yang non profit murni. Jadi mereka mengandalkan donasi. Ketika donasinya stop, kebaikannya berhenti juga kan. Ya. Organisasi modern murni profit mungkin. Mereka tidak mengeluarkan dana untuk sosial, walaupun ada sekarang aturan CSR ya. Tapi di Indonesia Medica kami mengawinkan keduanya. Jadi kami mengembangkan sebuah prinsip social enterprise, kewirausahaan sosial, bisnis sosial. Jadi bagaimana kami mengembangkan sebuah bisnis yang itu profitable dan punya impact sosial besar. Sehingga rasa uangnya lebih manis seperti itu ya, karena menolong masyarakat. Karena dengan begini, kebaikan yang kami lakukan itu akan punya daya keberlangsungan yang lama. Iya, sehingga tidak mengandalkan donasi atau sumbangan. Karena apapun yang dilakukan pemerintah ya atau pihak swasta untuk meningkatkan kesehatan masyarakat tidak akan berimplikasi signifikan jika tidak diikuti oleh kesadaran masyarakat secara mandiri untuk meningkatkan kesehatan mereka. Itu fokus kami, memandirikan masyarakat untuk mengambil sumber daya mereka dan memberdayakan mereka untuk meningkatkan kesehatan mereka. Oke, dan saat ini Mas Gamal adalah CEO dari Indonesia Medica, perusahaan Indonesia Medica ya. Indonesia Medica, dan ini sudah ada berapa orang yang tergabung dalam perusahaan Mas Gamal ini? Alhamdulillah ya, ada 47 anak muda yang usianya di bawah 24 tahun ya. Oke, dan semua dokter muda? Oh tidak, jadi value di perusahaan kami itu kan 2. Pertama health developer ya. Kenapa kami buat Indonesia Medica? Background dari banyak anggota kami itu peneliti. Ada sebuah fenomena, dia menyebutkan dari semua penelitian hanya 8% yang diterapkan. 92% dia hanya berhenti pada fase teoritis saja. Bahkan yang lebih signifikan lagi data dari salah satu universitas, mereka mereview 2.500 jurnal. Ternyata hanya 5 penelitian yang diterapkan. Sepertinya tidak mungkin ya, tapi coba dibayangkan, misal angkatan kita mahasiswa ada 1.000 yang skripsi, berapa yang diterapkan?
jadi mungkin kan. Benar Ya. sih. Karena mentalitasnya kan mentalitas meneliti, Oh, bukan mentalitas untuk menerapkan. Sehingga itu prinsip yang pertama. Yang kedua itu health interconnection. Apa itu? Orang kesehatan itu tidak akan bisa mengembangkan kesehatan seorang diri. Oke. Kita butuh orang ekonomi, hukum, ya, dan teknik dan lain sebagainya. Jadi apa yang kami lakukan di Indonesia Medica itu adalah mengambil disiplin ilmu lain, sumber daya dari bidang lain untuk meningkatkan kesehatan. Sehingga sebagian anggotanya non medis, sebagian medis. Tapi Seperti itu. kenapa sampah nih Gamal? Pertanyaan awalnya adalah kami mencoba berpikir ya, bagaimana menciptakan microcurrency yang memungkinkan setiap orang mendapatkan akses kesehatan. Oke. Sepertinya tidak punya pilihan lain selain sampah. Yang paling banyak Iya, begitu. karena dengan sistem ini setiap masyarakat, ya, saya boleh klaim ya mungkin ya, sistem asuransi yang memungkinkan semua kalangan untuk bisa bergabung dengan asuransi kesehatan ini adalah sampah. Karena setiap hari, setiap orang, setiap rumah memproduksi sampah yang tidak digunakan, dibakar, ditimbun, atau menyebabkan penyakit ya. Contoh di Jakarta saja satu hari itu 6.500 ton sampah ya. Di daerah-daerah itu saya punya data, sampah yang terkumpul itu hanya 50-60%. Dan sisanya itu kan bertebaran di sungai, rumah, dan menyebabkan penyakit. Padahal sampah ini value-nya tinggi. Data di jurnal Amerika itu saya pernah baca, manajemen sampah yang baik sebuah negara itu berimplikasi signifikan ke pendapatan. Karena bayangkan, semua produk itu akan berakhir ke sampah, semua. Betul. Sehingga ketika itu digunakan, maka itu akan memberikan sebuah income yang besar. Oke. Jadi bisa Seperti berikan sedikit gambaran gitu Mas Gamal, kalau misalnya saya ingin mendapatkan asuransi dari Indomedica ini, Indonesia Medica ini maksud saya, Iya. dan itu gimana? Saya bisa membayarkan langsung dengan membawa sampah begitu? Iya, tidak membayar premi ya. Jadi ini asuransi kesehatan, seperti asuransi pada umumnya. Sakit tidak sakit tetap Bayar. bayar. Nah, jadi itu yang banyak orang bertanya bagaimana mungkin sampah membiayai kesehatan? Karena ini asuransi. Jadi kami mengambil sampah dari semua masyarakat, tapi kan tidak semua anggota kami sakit. Secara teoritis yang sakit itu 15%, tapi pengalaman kami itu sekitar 10%. Sehingga kami mengambil sumber daya mereka semua untuk mengobati yang sakit. Dan ini berbeda dengan asuransi pada umumnya ya. Kalau kita ikut asuransi biasa, kita bayar terus kan? Ini kok nggak sakit-sakit ya. Jadi merasa bersalah ya. Hangus aja kan uangnya? Iya, jadi merasa bersalah karena sudah bayar terus, nggak sakit-sakit, jadi bingung. Kalau di Indonesia Medica kami juga mengembangkan namanya Holistic Healthcare Service. Apa tuh? Jadi bagaimana kami membuat yang sehat lebih sehat, mencegah supaya yang sehat tidak sakit, menyembuhkan yang sakit dan rehabilitasi yang sembuh dari sakit. Sehingga apa yang terjadi? Masyarakat tidak akan merasa rugi. Karena walaupun mereka tidak sakit, mereka akan mendapatkan program peningkatan kesehatan. Seperti itu. Tapi yakin akan terus bisa seperti itu Gamal? Karena kalau misalnya nanti Gamal sudah menjadi seorang dokter, tidak ada pasien yang sakit, nanti nggak ngepul dong dapurnya ke dokterannya. Kita kan harus kembali ya ke niat kita menjadi seorang tenaga kesehatan ya. Saya sering katakan, tenaga kesehatan itu memang tidak bisa menyembuhkan semua pasien. Tapi kan Tuhan menitipkan rahmatnya dalam tangan-tangan kami. Kan? Dengan tangan ini kami bisa meringankan pasien, ya, membuat pasien itu senang. Sebuah profesi yang begitu dekat dengan nilai-nilai pengabdian dan pengorbanan. Ya. Kan kalau pesan MH Ainun Najib, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa, mati. Ya. Jadi nggak ada yang sakit pun nggak masalah, dokter kan asuransi. Mereka sakit tidak sakit mereka juga Tetap membayar. bayar, tapi kita tingkatkan kesehatan mereka. Ya, tapi kalau melihat dari aktivitasnya Gamal bersama kawan-kawan ini memang tadi kan socio entrepreneur. Jadi ada bisnisnya juga, tapi juga mungkin sosialnya kalau menurut saya jauh lebih besar. Bagaimana tuh bisa membiayai mungkin tadi gaji dari teman-teman yang 47 orang dan juga membiayai operasionalnya klinik. Iya, saya buka rahasia perusahaan sedikit ya. Ya, boleh dong. Sebagai CEO boleh Ya, dong? boleh. Jadi banyak yang bertanya juga kenapa kok kita anak muda semua ya. Paling tua itu usia 24 tahun. Iya. Karena kalau kita merekrut yang sudah tua, mereka akan tanya kepastian finansial terlebih dahulu ya. Iya. Kalau anak muda itu mereka berpikir masalah kebaikan, itu kadang-kadang lebih utama daripada finansial. Jadi mereka meletakkan faktor finansial itu di nomor sekian. Setelah mereka memastikan mereka merasakan kebahagiaan akan melakukan kebaikan. Dan saya merasakan ketulusan-ketulusan dari anggota-anggota. Tapi tetap ya, kita juga ada sistem financing otomatis. Saya kasih contoh untuk pembiayaan ya. Misal saya punya 1.000 member. Mereka harus bayar sampah seharga Rp10.000. Oke. Sebulan saya dapat 10 juta. Yang sakit 10-15%. Kita ambil contoh 15% ya. Iya. Biaya kesehatan primer itu antara 20.000 sampai 30.000.
kita ambil yang 30.000. 15% dari 1.000 anggota 150 orang Ya. dikalikan 30.000. Berarti kan 4.500.000. 4.500.000. Masih ada 5.500.000 untuk meningkatkan kesehatan mereka dan untuk sedikit membahagiakan anak muda yang ikhlas ini kan. Sedikit membahagiakan, berarti belum banyak ya gajinya? Ya tadi kamu bisa itu rahasia. Mas, 5.500.000 tuh suruh bagi 47 Nggak apa-apa. tuh berapa? Tapi enggak, sebenarnya Indonesia Nggak gitu Medika ya? itu kan kita punya program lain selain asuransi sampah ya. Contoh kita mengembangkan sabuk bayi pintar kerjasama dengan salah satu rumah sakit di Malang, Hayunato Medical Center. Jadi bayi kan bisa mendengar semenjak usia 3 bulan. Ada penelitian musik Mozart itu bisa mencerdaskan. Atau yang muslim ketika istrinya hamil dia baca Quran terus. Ya, atau kan? Oke. Saya pernah baca juga kenapa Imam Syafi'i itu hafal Quran ketika usia 9 tahun. Katanya karena waktu hamil ibunya itu membaca Quran terus. Nah, kita mengembangkan itu sabuk. program-programnya. Jadi yang banyak ya sabuk gamalnya ini bisa keluar program-programnya. audio. Oh, Seperti oke. itu. Tapi balik lagi deh ke klinik tadi itu. Ada berapa sih sekarang jumlah kliniknya yang tersebar? Masih 5. Baru 5 ya? Baru 5. Nah, tapi tadi kita juga ngomongin sedikit mengenai masalah uang gitu kan, finansial. Sampah Tapi- dunia, ya. Nah, tapi kemarin juga Mas Gamal setelah mendapatkan penghargaan juga mendapatkan sejumlah uang sebesar 50.000 euro. Selalu Betul? ditanyakan. Nah, itu akan kira-kira akan digunakan untuk apa nih Mas Gamal untuk kedepannya? Saya gini ya, for great power comes great responsibility ya. Dalam karunia yang besar terdapat tanggung jawab besar ya. Dan kita kan harus bersyukur ya. Cara terbaik bersyukur itu menggunakan nikmat itu sesuai dengan ridho pemberinya. Karena kalau nggak bersyukur sama Tuhan dicabut nanti karunianya dipindahkan ke orang. Benar. Berarti akan lain. dibesarkan. Insya Allah digunakan untuk mengembangkan perusahaan sehingga lebih banyak orang yang bisa merasakan manisnya itu. Doakan mudah-mudahan ikhlas, istiqomah dan berkah dunia akhirat. Amin. Oke, sekarang yang terdekat yang akan dilakukan oleh Gamal setelah pulang nih dari Inggris apa nih? Belajar. Belajar. Untuk mengembangkan ya kan kita kan masih kurang pengalaman, masih anak muda itu kan terlalu optimis ya, terlalu percaya diri padahal kemampuan kita masih kecil. Jadi mungkin nanti coba belajar dari berbagai pihak termasuk meneliti program sehingga bisa dikembangkan ke depannya. Oke, tapi saya juga tertarik tuh tadi kembali lagi ke sesi sampah. Sampahnya tuh yang sudah dikumpulkan di klinik lalu diapakan? Kita kerja sama berbagai pihak ya. Jadi tidak bisa semua itu dikerjakan dari hulu sampai hilir seorang diri kan. Kita kerjasama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, dengan Bank Sampah Malang, terus dengan TPST dan memang ada yang kita olah secara mandiri juga. Jadi banyak yang kita lakukan, apapun yang bisa kami lakukan dengan cara yang halal untuk mengubah sampah menjadi uang. Yang diolah seperti apa tuh Mas? Contoh sampah organik kami ubah jadi pupuk. 1 kilo pupuk itu bisa Rp7.000. Mungkin bagi sebagian orang itu tidak bermakna yang sekian ya, tapi bagi orang-orang yang berpenghasilan rendah karena 18% masyarakat kita berpenghasilan di bawah $11 ribu ya. Terus ada sampah anorganik kami langsung daur ulang. Bahkan ada yang kami bekerja sama dengan salah satu RW di Kota Malang di wilayah Sukun. Kami berikan sampah anorganik kepada mereka, mereka produksi jadi sebuah produk lalu kami jual. Tapi ini masih proses pengembangan terus ya. Oke, Mas Gamal berasal dari Indonesia. Ketika datang ke Inggris saat itu diberikan penghargaan oleh Prince Charles. Boleh diceritakan sedikit gimana sih keadaan di sana dan rasa bangga dari Mas Gamal datang ke sana sebagai orang Indonesia yang diberikan penghargaan itu seperti apa? Iya, satu hal yang mungkin saya pelajari dari guru-guru dan orang tua ya. Kita itu kan harus cinta Indonesia. Kalau saya bilang kita lahir di tanah yang sama dan kita mungkin akan dikubur di tanah yang sama di Indonesia kan. Walaupun wajah saya Timur Tengah tapi hati saya Indonesia. Tetap ya. Jadi di Indonesia ini tetap bangga ya. Awalnya sempat kurang confident karena mereka kan cukup baik, beberapa sudah cukup senior dari perusahaan yang cukup besar dan mereka juga established ya dari segi skill, kapasitas, apalagi bahasa Inggris jadi mother language ya. Jadi dengan mudahnya mereka menyentuh hati itu. Sedangkan saya masih proses belajar. Tapi saya punya salah satu prinsip ya, orang yang percaya diri bukan orang yang yakin pada kemampuannya, tapi orang yang yakin bahwa Allah bersamanya. Oke, dan waktu kemarin diberikan gitu dan bisa ada kesempatan untuk bertemu langsung dengan Prince Charles saat itu dia memberikan apakah wejangan atau apa sih yang berkesan untuk Mas Gamal saat itu? Iya, alhamdulillah ya memang sempat ngobrol banyak, makan malam bersama juga kan dengan Prince Charles. Ya yang paling saya tangkap beliau memang mengapresiasi dan memberikan sebuah masukan ya. Jadi bagaimana konsep ini saya kembangkan pada konteks energi. Jadi bagaimana mengubah sampah menjadi energi. Sehingga saya bisa mencoba berpikir bagaimana mereplikasi konsep. Ini kan sebuah konsep prototipe yang bisa direplikasi di berbagai tempat, wilayah, termasuk bidang lain, bidang pendidikan, bidang energi dan lain sebagainya. Tapi fokusnya adalah asuransi. Karena dengan asuransi sampah kita itu mengubah, Mas. Mengubah masyarakat. Yang sebelumnya mereka kalau menyerahkan sampah langsung itu kan murah kan.
Tapi dengan konsep premi, mereka kan menyerahkan terus. Sehingga nilainya itu menjadi signifikan di mata mereka. Bayangkan yang sebelumnya mereka sakit tidak bisa berobat. Lalu dengan adanya asuransi sampah bisa dapat kesehatan. Mereka berpikir sederhana, kalau saya tata sampah di rumah saya akan bisa berobat secara gratis. Mereka padahal sakit darah tinggi, kencing manis, infeksi dan lain sebagainya. Lalu kira-kira apa mereka punya alasan untuk menolak kebaikan yang coba kami tawarkan? Oke. Gamal, kalau di asuransi-asuransi lain itu kan umumnya asuransi kesehatan tidak hanya berobat jalan yang seperti Gamal dan lakukan bersama teman-teman, tapi juga ada kayak rawat inap. Apakah nih asuransi sampah ini sudah menjangkau sampai hal seperti itu? Tidak mungkin sampah bisa membiayai sampai rawat inap dan operasi dan lain sebagainya. Tapi ada peluang. Tahun ini kan kita punya BPJS ya, dengan premi termurah Rp25.000. Benar. Premi kami Rp10.000. Banyak orang bertanya dan berkata bahwa program kami akan tewas di tahun 2014. Tapi saya melihat ini sebagai sebuah peluang. Bayangkan jika kami meminta masyarakat menyerahkan sampahnya kepada kami dan kami cover premi mereka di BPJS. Mereka bisa menggunakan layanan sekunder di rumah sakit termasuk operasi. Sehingga kami sedang berpikir bagaimana mengoptimalkan nilai sampah untuk mencapai angka 20.000, meningkatkan kapasitas masyarakat mencapai 25.000, termasuk menginovasikan proses pengolahan sampah sehingga mencapai angka 25.000. Karena jika itu terjadi, maka sangat mungkin sekali kami memindahkan 500 anggota kami ke BPJS dan membantu BPJS untuk lebih berkembang dengan konsep yang coba kami kembangkan. Bisa. Oke, Tinggal mohon 15.000 lagi, ya kan? Tambahin ya, tambahin. Tapi ini Ada yang mau menyumbang mungkin sedekah Boleh. sampah gitu. Boleh. Nah ini kalau target ke depannya Mas Gamal Iya. saat ini sudah banyak sekali yang dicapai. Apa yang ingin sekali Mas Gamal lakukan? Ya passion ya mungkin ya. Kalau saya kan prinsip jika ingin menghabiskan waktu dalam bekerja hidup, itu kan penuhi 3 hal ya. Meaning, pleasure, strength. Jadi cari pekerjaan yang membuat kita senang sehingga kita waktu mengerjakannya itu tanpa beban. Seperti pemain sepak bola, dia kan seperti liburan 360 hari dalam waktu setahun kan. Ya. Karena waktu dia kerja dia liburan. Terus cirinya pleasure itu 2, rela mengerjakannya walaupun nggak dibayar. Bahkan pada titik tertentu rela melakukannya walaupun harus membayar. Jadi mungkin saya berpikir untuk menghabiskan sisa hidup saya, tidak terlalu mendramatisir, di tempat yang saya suka, di Indonesia Medica. Terus tempat yang kita juga harus mencari tempat yang kita ahli, supaya pencapaiannya itu Maksimal, bagus. ya. Dan yang paling penting yang 3, meaning ya. Jadi bermakna. Buat apa kan dipuja-puja di dunia tapi direbus di akhirat ya. Jadi menata hati supaya tidak terkena penyakit hati, mengikhlaskan dan tetap berdoa supaya istiqomah melakukan kebaikan ini. Oke. Gamal Albin Zahid, terima kasih sekali telah hadir di studio kami. You're most Sukses welcome. terus Amin, ya untuk Rob. program asuransi sampahnya. Kita tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya ya Naz ya. Amin, Betul insya Allah. sekali.